Bulan Zulqa'dah menempati posisi ke-11 dalam penanggalan Hijriyah. Momen ini menyimpan banyak keistimewaan yang jarang disadari, padahal terbuka berbagai peluang bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas iman dan ibadah. Bulan Zulqa'dah termasuk 4 bulan mulia. Bulan Zulqa'dah merupakan pembuka dari deretan 4 bulan suci dalam Islam yang dikenal sebagai Al-Ashhur Al-Hurum. Keempat bulan tersebut terdiri dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tradisi masyarakat Arab sebelum Islam pun sudah menghormati bulan Zulqa'dah, di mana mereka menghentikan peperangan dan memilih untuk hidup damai. Nama Zulqa'dah sendiri berasal dari kata yang menunjukkan makna duduk atau berhenti dari pertempuran. Bulan Zulqa'dah hendaknya dimanfaatkan untuk meraih ganjaran atau pahala yang setimpal dengan cara meningkatkan amal kebaikan kepada sesama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulqa'dah adalah bulan yang istimewa dalam Islam. Allah sendiri memuliakan bulan ini karena termasuk di antara 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36. Pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas amal soleh dengan sesama dan ragam ibadah kepadanya, dengan pahala yang banyak atau berlipat. Namun, pada saat yang sama, Allah juga membalas dosa kemaksiatan dengan berlipat. Oleh karenanya, di bulan Zulqa'dah ini, jangan sampai menumpuk dosa-dosa dengan menyengaja berbuat maksiat dan berbuat zalim, atau menzalimi diri sendiri sesuai dengan bunyi ayat di atas. Salah satu ulama terkemuka yang memberikan nasihat dan panduan dalam beribadah adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah seorang sufi dan penulis yang terkenal dengan karya-karya spiritualnya. Salah satunya adalah Al-Hikam. Berikut adalah amalan-amalan yang dapat dilakukan umat Islam di bulan Zulqa'dah. Memperbanyak zikir. Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menekankan pentingnya zikir sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati selain zikir kepada Allah." Di bulan Zulqa'dah, perbanyaklah zikir, baik itu zikir pagi dan petang atau zikir setelah sholat. Zikir menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan ketenangan serta kedamaian batin. Melakukan puasa sunnah. Amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Zulqa'dah adalah berpuasa. Abu Bakar Utsman Ad-Dimyati dalam karya I'anah At-Thalibin berkata bahwa puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan haram. Urutannya paling afdol adalah puasa pada Rajab, kemudian Zulhijjah, Zulqa'dah atau Zulqa'dah, dan terakhir puasa pada Sya'ban. Hal ini juga berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Puasalah pada bulan Ramadan, 3 hari setelahnya, dan pada bulan-bulan haram.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Puasa sunnah terutama pada hari-hari yang dianjurkan dalam bulan Zulqa'dah memiliki keutamaan yang sangat besar. Imam Ibnu Athaillah menyebutkan bahwa puasa adalah salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun tidak ada puasa sunnah khusus di bulan Zulqa'dah, kita tetap dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Menghidupkan malam dengan sholat tahajud. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam menekankan pentingnya sholat malam sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Beliau berkata, "Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah di mana Allah menempatkanmu." Sholat tahajud adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Zulqa'dah untuk meraih rahmat dan ampunan dari Allah. Bersedekah dan berinfak. Amalan bersedekah dan berinfak memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah menekankan pentingnya sikap dermawan dan berbagi kepada sesama. Di bulan Zulqa'dah, perbanyaklah bersedekah dan membantu mereka yang membutuhkan. Karena setiap sedekah yang diberikan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperdalam ilmu agama. Imam Ibnu Athaillah selalu mendorong umat muslim untuk menuntut ilmu karena ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Bulan Zulqa'dah adalah waktu yang tepat untuk memperdalam ilmu agama, baik melalui membaca kitab-kitab ulama, mengikuti majelis taklim, atau mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan. Dengan memperdalam ilmu, kita akan semakin memahami ajaran Islam dan mengamalkannya dengan benar. Umroh. Bagi orang yang sudah mampu, sangat disunahkan umroh pada bulan Zulqa'dah. Hal ini berdasarkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang terdapat pada kitab Sahih Al-Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya berumroh sebanyak 4 kali, dan di antara umroh Nabi Muhammad SAW dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah. Dari Qatadah berkata, "Aku bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu tentang sesuatu. Lalu ia berkata, Nabi SAW melaksanakan umroh sebanyak 4 kali, yaitu umroh ketika mereka atau kaum musyrikin menghalangi beliau, umroh pada tahun berikutnya yaitu umroh Al-Hudaybiyah, umroh pada Zulqa'dah, dan umroh saat beliau menunaikan haji. Telah menceritakan kepada kami Hudbah, telah menceritakan kepada kami Hammam, dan ia berkata, beliau Rasulullah SAW melaksanakan umrah sebanyak 4 kali, yang kesemuanya pada bulan Zulqa'dah, kecuali umrah yang beliau laksanakan bersama hajinya, yaitu umrah beliau dari Al-Hudaybiyah, umrah pada tahun berikutnya, umrah Al-Ji'ranah saat beliau membagi-bagikan ghanimah atau harta rampasan perang Hunain, dan umrah dalam ibadah haji beliau. Hadis riwayat Bukhari. Berikut adalah umrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. 1. Umrah Hudaybiyah, yang tidak beliau sempurnakan, tetapi beliau langsung bertahalul kemudian pulang. 2. Umrah untuk mengqadha umrah sebelumnya. 3. Umrah Ji'ranah pada tahun Fatah Mekah, ketika beliau membagi-bagikan harta rampasan perang Hunain. Ada yang menyatakan hal itu terjadi pada akhir bulan Syawal pertama,
tetapi yang diyakini oleh mayoritas ulama bahwa itu berlangsung pada bulan Zulqaidah. 4. Umroh yang dilakukan pada saat haji wada. Tidak boleh berbuat zalim dan maksiat. Sebagai umat Islam, kita harus menahan diri untuk tidak berbuat zalim, maksiat, bertengkar, atau berperang. Pada bulan Zulqaidah ini, umat Islam tidak diperbolehkan berbuat zalim, baik kepada diri sendiri, terlebih lagi kepada orang lain. Persis sejalan dengan penamaan bulan ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Manzur. Zulqaidah berarti menahan diri dari konflik, pertengkaran, dan peperangan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Zulqaidah. Marilah kita meraih keutamaan sebelum Idul Adha.